Sepertinya lebih baik kita pulang kampung saja, ajak Mbak Risti kepadaku. Iya Mbak, mau kerja apa lagi di sini? Kita sudah di PHK, lamaran kerja juga ditolak terus. 3 tahun kita nggak pulang Mbak, jawabku. Ya udah, kita beresin aja semua barang kita, Din. Yang layak kita jual ke tukang loak, yang nggak layak kita buang saja. Tapi kalau masih sayang kita bisa bawa pulang, ujar Mbak Risti. Aku berbaring menatap plafon kamar kos kami yang telah usang. Benar, kami tinggal berdua. Itu agar biaya kosnya tidak terlalu berat untuk kami yang hanya buruh pabrik saja. Sudah 3 tahun aku dan Mbak Risti bekerja sebagai buruh pabrik konveksi. Aku di bagian quality control, sementara Mbak Risti di bagian cutting. Dulu, kami berangkat berdua ke pinggiran ibu kota Jakarta setelah sebelumnya kami menitip lamaran pada salah satu tetangga kami di kampung yang bekerja di Jakarta. Memang bukan hal yang mudah mengadu nasib di kota. Suka duka aku lewati berdua dengan Mbak Risti, hingga kami akhirnya diputus hubungan kerja secara bersamaan. Sepertinya kami memang harus pulang. Biaya hidup mulai mencekik, sementara uang tabungan kami terbatas karena kami harus mengirim sebagian gaji ke kampung untuk membantu biaya sekolah adik dan keluarga kami masing-masing. Kita naik kereta aja ya, Din, yang ekonomi, biar murah. Kalau naik bis mahal sekali soalnya, ujar Mbak Risti. Iya Mbak, nanti kita beli tiketnya setelah beres-beres kamar kos ya, ujarku dengan nada sendu. Ada perasaan sedih untuk meninggalkan kota setelah menjadi pengangguran. Sudah Din, yang ikhlas. Insya Allah nanti di kampung kehidupan kita akan lebih baik lagi, ujar Mbak Risti. Lantas aku pun beranjak dari matras menuju dapur, menyalakan kompor lalu merebus mie instan. Aku masak mie, kamu mau nggak Mbak? Tawarku. Memangnya masih ada mie, Din? Bolehlah, cabenya 4 saja ya, Din, ujar Mbak Risti. Kurebus air hingga mendidih, kemudian kumasukkan 2 bungkus mie rebus dan kutuang bumbu bersama cabai rawitnya. Benar, beberapa hari ini kami hanya makan mie instan sebagai pengganjal perut. Kami takut kami tidak bisa pulang karena uang kami akan habis. Akhirnya, kami pun makan berdua malam itu. Dilanjutkan dengan obrolan ringan hingga kami pun tertidur. Singkat cerita, pagi harinya kami pun mulai berberes kamar. Din, kamu teruskan berberesnya dulu ya. Aku mau ke ibu kos, mau pamitan. Masih tahu kalau kita mau pulang kampung, ujar Mbak Risti. Nampaknya dia sudah selesai dengan packingannya. Iya Mbak, mumpung mau habis bulan, dipamitin dulu sebelum datang ke kos lagi uang kos. Takut disangka kita kabur juga, ujarku. Iya, makanya ini aku mau ke sana. Kayak nggak paham juga wataknya gimana, ujar Mbak Risti sembari tertawa. Lantas kami berdua pun tertawa cekikikan sembari menutup mulut khawatir ada yang mendengar lalu mengadukannya. Aku kemudian melanjutkan membereskan semuanya, memilih barang yang layak dan barang yang akan kami buang ke tempat pembuangan sampah. Semua alat dapur akan kami jual. Kami tidak perlu membawanya seperti penjual gerabah keliling.
Tukang loak akan datang mengambilnya setelah melihat barang. Tawar-menawar lalu membayarnya. Dan beberapa lagi aku bisa akan aku berikan kepada tetangga terdekat, terutama yang alat dapurnya terbatas. Singkat cerita, setelah beberapa jam, Baristi pulang dan memberitahu kalau dia pergi ke stasiun untuk membeli tiket. Aku beli tiket sekalian, Din. Udah gak sabar untuk pulang, ujarnya. Bro, barang kita belum beres semua, Mbak, jawabku. Udah, nanti aku bantu. Yang punya aku nggak apa-apa lah, kasih tetangga kalau nggak laku. Lusa kita pulangnya, Din. Keretanya malam. Nanti kita turun di stasiun Tobo. Biar nanti kita jalan kaki sampai rumah, kata Mbak Risti. Lah, apa keretanya berhenti di situ? Kita berhenti di stasiun Cepu aja, Mbak. Takut nanti bablas sampai Bojonegoro malah repot, ujarku. Ya udah, gampang nanti. Yang penting kan pulang, ujar Mbak Risti. Kami berdua pun lantas melanjutkan membereskan barang, menjualnya, dan sebagian dibagikan kepada tetangga. Barang-barang kini telah terjual. Lumayan juga uang hasil penjualan barang-barang itu. Hasilnya kami bagi dua agar sama-sama mendapat tambahan uang saku. Bisa juga buat uang jajan keponakan di kampung, atau sekedar beli gula dan kopi untuk menjamu para tamu. Iya, biasanya kalau ada yang pulang dari kota, rumah akan banyak didatangi tamu untuk sekedar menanyakan kabar, meminta oleh-oleh, bahkan ada juga yang meminta pinjaman uang. Mereka pikir semua orang yang pulang dari kota membawa uang banyak. Padahal tidak semuanya. Bahkan bagi kami berdua, kami sengaja mengirit pengeluaran agar memiliki tabungan. Tekad kami sudah bulat. Kami akan pulang kampung dan tidak ingin tinggal lagi di kota besar. Tempat yang paling nyaman memang di kampung halaman. Dan cukuplah pengalamanku mengadu nasib di kota besar. Singkat cerita, akhirnya kami pun bersiap menuju stasiun. Bekasi memang menjadi kota yang sangat ramai sepanjang waktu. Baik siang dan malam tetap ada aktivitas. Kami lantas naik angkot dari kosan kami menuju stasiun. Barangmu berat nggak, Din? Tanya Mbak Risti. Nggak terlalu berat kok, Mbak, jawabku. Nanti kalau berat dan kita ternyata nggak kebagian bangku, bisalah didudukin kalau dalamnya nggak pecah, ujar Mbak Risti. Gampang, Mbak. Selonjoran di lorong juga nggak apa-apa, jawabku. Terlihat stasiun ramai sekali malam itu. Barangkali banyak yang hendak pulang kampung. Hingga tibalah saat kereta kami datang. Lantas kami bersiap-siap memasukinya, berdesakan dengan beberapa pedagang asongan yang membawa barang dagangannya. Aduh, gimana mau masuknya kalau begini? Kerutukku lirih. Ya udah, pelan-pelan aja, Din. Yang penting gak ditinggal, ujar Mbak Risti. Aku menjadi tidak sabar untuk memasuki gerbong kami. Dan ternyata saat hendak duduk di bangku kami, bangku itu sudah terisi oleh orang lain. Lantas, aku pun membangunkan laki-laki yang duduk di bangku milikku itu.
Permisi Pak, maaf, ini bangku saya, bangku Bapak nomor berapa? Tanyaku kepadanya. Ya terserah saya yang datang duluan dari stasiun Gambir, ya ini bangku saya dong, ujar bapak itu. Maaf Pak, tapi bangku ini milik adik saya, ujar Mbak Risti. Masa bodoh, kalian mau ngajak ribut? Ujarnya membentak dan mengepalkan tangannya. Din, udah, kamu duduk di bangku milikku saja ya, ujar Mbak Risti. Namun aku enggan, aku pun lalu sengaja menaruh barangku di hadapannya. Bangku-bangku sangat sempit dan lorong sudah penuh dengan orang. Bahkan terlihat beberapa penumpang sampai tidur di bawah bangku. Sudahlah, aku di sini saja, ujarku. Namun laki-laki itu terdiam dan kembali memejamkan matanya. Dasar laki-laki, beraninya sama perempuan saja, kerutuku dalam hati. Lantas kereta pun mulai berjalan. Pedagang asongan terus menjajakan barang dagangannya. Sementara aku duduk sambil meletakkan kepalaku pada pangkuan Mbak Risti. Stasiun demi stasiun pun sudah kami lewati. Entah sudah berapa lama aku tertidur dalam posisi seperti itu. Sampai aku menyadari bahwa para pedagang sudah berkurang. Aku kemudian pergi ke toilet untuk buang air kecil. Memang bau pesing aromanya menusuk hidung. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak bisa menahan air seniku. Setelah aku selesai buang air kecil, aku iseng menuju gerbong di belakangku. Mataku terbelalak melihat bangku yang semuanya kosong. Sontak, aku pun bergegas menuju gerbongku dan aku membangunkan Mbak Risti. Mbak, bangun Mbak, ayo kita pindah saja. Itu gerbong belakang kosong, tempat duduknya nggak ada yang isi, kataku sembari mengguncangkan tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Mbak Risti kemudian membawa tasnya dan aku pun melakukan hal yang sama. Wah, iya, kosong nih, asik banget Din, ucapnya gembira. Iya nih, aku bisa ambil 3 bangku sekaligus untuk berbaring, ujarku. Iya, tapi hati-hati barangnya Din, takut ada copet, ujar Mbak Risti. Aman Mbak, uang aku taruh di kaos dalamku, ujarku. Masih lama nih perjalanan, paling kita sampainya pagi. Tidur dulu yuk, ujar Mbak Risti sembari membetulkan letak jaketnya. Benar saja, kami pun kemudian tertidur dengan nyenyak, hingga akhirnya aku terbangun hendak buang air kecil. Aku menyesal terlalu banyak minum sehingga aku sering buang air kecil. Lalu kuarahkan mataku ke setiap bangku dalam gerbong ini. Pantas saja nggak ada pedagang asongan yang mondar-mandir. Kosong soalnya, ujarku sembari berjalan menuju toilet dan tanpa sengaja aku melihat tulisan stasiun Cepu. Loh, kok tiba-tiba sudah sampai stasiun Cepu? Kumangku. Rupanya kereta tidak berhenti di stasiun ini. Sontak aku pun menjadi lupa dengan niatku untuk membuang air kecil. Wah, alamat sampai Bojonegoro nih, ujarku terpekik sambil berlari menuju bangku kami. Mbak Risti ayo bangun, kita lo sudah sampai stasiun Cepu,
Ini kereta melambat saja tapi nggak berhenti, ujarku panik. Apa sih, Din? Orang kita kan baru saja merem, ujar Mbak Risti malas-malasan membuka mata. Lihat itu Mbak, di palang tulisan Stasiun Cepu, ujarku meyakinkan Mbak Risti. Astaga, iya. Kita nggak bisa turun nih, kereta jalan terus. Biasanya kereta kan berhenti, ujar Mbak Risti. Ya Mbak, berarti kita bablas ke Bojonegoro dong, ujarku setengah ingin menangis. Mbak-mbaknya mau pada kemana? Hingga tiba-tiba ada seorang ibu setengah baya bertanya kepada kami. Sontak kami pun kaget karena setauku gerbong kami kosong. Kami mau pulang ke Tobo, Bu. Kalau dulu ada kereta yang berhenti di Tobo, tapi kadang kami juga turun di Cepu, jawab Mbak Risti. Jangan khawatir, nanti kereta berhenti di Tobo kok, kata ibu tersebut. Semoga saja, Bu. Sudah tidak sabar ingin pulang kampung soalnya. Ya sudah, ayo Din, kita siap-siap, ujar Mbak Risti. Memangnya kalian dari mana? Tanya ibu itu yang kemudian duduk di bangku seberangku. Kami dari Bekasi, Bu. Kami mau pulang kampung, soalnya kami habis di PHK. Pulang kampung saya rasa lebih baik. Di kota keras sekali kehidupannya soalnya, jawab Mbak Risti. Sudah pada makan malam? Tanya sang ibu. Sudah, tadi sebelum berangkat, jawabku. Kalau begitu, ini ibu ada makanan, dibawa pulang saja ya buat oleh-oleh, ujar ibu tersebut. Aduh Bu, jangan repot-repot, buat ibu saja ya, ujar Mbak Risti menolak, tapi aku segera menjawabnya. Rezeki nggak boleh ditolak, Mbak, kataku sembari menerima pemberian itu. Nampak Mbak Risti terlihat sungkan dan malu, tapi aku biasa saja sambil menyatukan bungkusan itu pada pegangan tasku lalu diikat. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian kereta berhenti di stasiun Tobo. Pelan sekali namun berhenti saat gerbong kami masih berada jauh dari stasiun. Nah, apa aku bilang? Memang rezeki kita, kataku kepada Mbak Risti. Dan saat aku hendak berpamitan, ibu itu sudah tidak ada lagi. Namun aku tidak begitu memedulikannya. Membawa barang saja sudah cukup membuatku kerepotan. Singkat cerita, aku pun membuka pintu gerbong lalu meloncat turun disusul Mbak Risti dan barang bawaannya. Tidak berapa lama setelah kami turun, kereta segera melaju. Namun tidak seperti biasanya kereta ini melaju kembali dengan begitu cepat. Dan karena kami duduk di gerbong paling belakang, kami akhirnya berjalan menuju stasiun. Menginjak rerumputan dan alang-alang serta kerikil yang berada di sekitar rel kereta. Beratnya barang yang kami bawa membuat kami terengah-engah dan akhirnya berhenti dan duduk di atas lantai stasiun. Walah Gusti, rasanya kok capek sekali ya. Kita mau ngojek atau jalan kaki, Din? Tanya Mbak Risti. Nanti dulu Mbak, nafasku kayak mau putus jalan dari situ ke sini. Padahal nggak jauh ya,
Ujarku sembari tengah-engah, dan tiba-tiba saja aku merasa mual dan muntah. Sontak, Mbak Risti pun memijat tengkuku. "Masuk angin kamu, ayo kita pulang, naik ojek saja nggak apa-apa," ujar Mbak Risti. Barangkali suaraku sangat keras waktu muntah-muntah, sampai-sampai petugas stasiun kereta datang dan menghampiri kami. "Mbak, selamat malam, Mbak," ujar petugas tersebut. "Malam, Pak. Ini adik saya mabuk sepertinya. Turun dari kereta kok malah muntah-muntah," ujar Mbak Risti. "Loh, mbaknya dari mana?" tanya si petugas. "Dari Jakarta, Pak. Tadi naik kereta turun di sana dari gerbong belakang," ujar Mbak Risti sembari menunjuk ilalang yang merimbun. "Hah? Yang bener ah," ujar petugas itu sembari tertawa. "Ya bener lah, Pak. Kalau nggak naik kereta nggak mungkin kami sampai sini," kataku yang kini sudah mulai mereda. "Jam berapa, Mbak, keretanya?" tanya petugas tersebut. "Dari Bekasi jam 9 malam, Pak," ujarku, yang sontak membuat petugas itu keheranan dan terbengong-bengong. "Mbak, ini lo baru jam 2 malam. Dari Bekasi ke Tobo itu lama. Paling tidak jam 6 pagi baru sampai kalau tidak terlambat," jelas si petugas. "Ya nyatanya tapi begitu, Pak," ujarku. "Mbaknya yakin naik kereta? Rumahnya di mana?" tanya petugas itu lagi. "Itu di sana di Porgan. Nanti tinggal ngojek aja," ujarku. Namun petugas itu memperlihatkan gelagat aneh. "Mbak, mohon maaf sekali ya. Kereta yang dari Jakarta itu belum lewat sini, Mbak. Kalau lewat pasti saya tahu. Dan kalau berhenti di sini itu juga jarang-jarang," ujar petugas itu. Sontak aku memandang wajah Mbak Risti. Kemudian aku berkata, "Kita naik kereta kan ya, Mbak?" Pertanyaanku untuk meyakinkan dia. Nampak Mbak Risti mengangguk. "Demi Tuhan, Mbak, kereta dari arah Jakarta belum lewat sini. Nih ya, Mbak, saya panggilkan kawan saya," ujar petugas itu sembari berbalik memanggil kawannya. "Mas, apa tadi kamu lihat kereta dari Jakarta sudah lewat sini?" tanya petugas itu kepada kawannya. "Belum ada, nanti menjelang pagi palingan, apalagi kereta ekonomi. Sekarang suka ngaret," ujar teman petugas tersebut. "Mbak-mbak ini loh, katanya dari Bekasi naik kereta ekonomi, berangkat jam 9, masa jam segini sudah sampai sini," ujar petugas itu. "Ah, nggak mungkin lah. Mbaknya salah jam kali. Kalau berangkat siang mungkin iya sudah sampai sini. Tapi ini keretanya saja nggak ada yang berhenti kok," ujarnya kebingungan. "Beneran, Pak, kami naik kereta," ujarku. Sontak aku pun merinding. Tubuhku dingin menggigil dan merasa mual. "Din, jadi kita tadi naik kereta apa? Kereta dengan gerbong kosong?" tanya Mbak Risti.
Tubuhku sontak lemas. Kulihat jam dinding baru menunjukkan pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Dan tiba-tiba semua terasa gelap dan berkunang-kunang dalam pandanganku. Terdengar Mbak Risti berteriak memanggil namaku. Namun aku terlanjur tidak sadarkan diri. Aku pingsan. Dan saat aku tersadar, si Mbok sedang menggosok perutku dengan minyak kayu putih. Sementara Bapak memijat telapak kakiku. Lantas kulirik bungkusan yang katanya oleh-oleh dari ibu yang kujumpai di dalam gerbong. Nampak ada sesuatu yang menjulur dan berdarah-darah. Sontak aku pun kembali pingsan entah untuk berapa lama. Sebab saat aku tersadar, aku sudah berada di dalam kamarku. Kami pun pulang. Dan pagi hari, suasana desa menjadi ramai tentang cerita kereta gaib dan gerbong kosong yang membawaku pulang. Bungkusan itu, entahlah, aku pun bahkan tidak berniat untuk menanyakannya kepada siapapun.